Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra dengan NIM 22050015. Saya dari S1 TPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan peralatan dan cara kerja BOP System pada sumur X lapangan Y PT Pertamina Drilling Service Indonesia atau PDSI. Latar belakang. Kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi merupakan salah satu proses vital dalam industri migas yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, terutama terkait keselamatan kerja dan potensi terjadinya semburan liar atau blowout. Salah satu alat utama yang berfungsi sebagai sistem pengamanan dan operasi pemboran adalah blowout preventer atau BOP. Alat ini dirancang untuk mencegah keluarnya fluida dari dalam sumur secara tidak terkendali yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan pekerja lapangan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil umum dan struktur manajemen di PT Pertamina Drilling Service Indonesia, khususnya yang terkait dengan operasi teknik perminyakan. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip dasar teknik perminyakan seperti identifikasi peran BOP dalam kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan. Lalu yang ketiga ada apa saja peralatan dan teknologi terkini yang digunakan dalam proses pengeboran di perusahaan. Lalu yang keempat, bagaimana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan K3 serta perlindungan lingkungan atau HSE diterapkan di lingkungan kerja migas. Yang kelima, apa saja kendala teknis yang sering dihadapi di lapangan dan bagaimana strategi perusahaan dalam mengatasinya. Dan yang terakhir bagaimana prosedur cara install, cara tes, dan cara maintenance peralatan BOP dalam mendukung kelancaran operasi serta meminimalisir kerusakan alat. Baik, selanjutnya itu tujuan umum, yaitu yang pertama memenuhi persyaratan program studi teknik perminyakan, Fakultas Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Petroleum Balongan dalam menyelesaikan mata kuliah magang. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi ilmu teknik perminyakan di dunia industri secara langsung. Dan yang terakhir yaitu membangun pola pikir profesional dan etos kerja yang sesuai dengan standar industri migas. Lalu ada tujuan khusus. Yang pertama, memahami operasi lapangan, yaitu mempelajari masalah-masalah dan perawatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Lalu yang kedua yaitu mengenal peralatan dan teknologi, yaitu mengidentifikasi dan mempelajari fungsi dari berbagai peralatan utama yang digunakan dalam operasi sistem pengamanan sumur. Lalu yang ketiga yaitu mengkaji penerapan HSE, yaitu menganalisis penerapan standar keselamatan HSE di lapangan, termasuk prosedur tanggap darurat dan manajemen risiko lingkungan. Yang keempat yaitu mengasah keterampilan analisis teknis, yaitu berlatih mengelola dan menganalisis data lapangan seperti data tekanan sumur. Dan yang terakhir mempelajari manajemen proyek migas, yaitu memahami aspek manajemen proyek termasuk penyusunan jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu dalam suatu proyek perminyakan. Oke, selanjutnya yaitu blowout preventer atau BOP system adalah salah satu komponen utama dalam unit rig. Fungsinya mengendalikan bahaya terjadinya semburan liar atau blowout. BOP system ditempatkan di atas kepala sumur atau wellhead, di mana BOP ini bisa ditutup untuk alasan keselamatan pada saat pekerjaan pengeboran dilakukan. Blowout preventer atau BOP system dirancang untuk menutup jika tekanan dari dalam tanah lebih tinggi dari berat lumpur yang menyebabkan fluida masuk ke dalam lubang pengeboran dan mengancam keselamatan rig dan para pekerja di lokasi pengeboran.
Selanjutnya yaitu BOP stuck. Yang pertama itu ada annular preventer, yaitu komponen blowout yang ditempatkan pada bagian paling atas susunan BOP stuck pada beroperasi melalui sistem kontrol hidrolik. Alat ini menggunakan elemen karet sintetis pasif yang berbentuk donat sebagai mekanismenya penyegelan fleksibel. Lalu fungsinya yaitu menutup lubang anulus di sekitar pipa bor, baik ada pipa bor maupun saat lubang sumur sedang kosong. Lalu untuk prinsip kerjanya yaitu saat sistem hidrolik diaktifkan, piston internal berbentuk cincin akan bergerak vertikal ke atas. Gerakan ini menekan packing unit ke arah katup atas melengkung, hingga memaksa elemen karet memuai ke arah pusat lubang bor secara radial. Karet tersebut kemudian membungkus dan menyegel objek apapun yang berada di dalamnya secara rapat. Lalu yang kedua ada rams preventer. Ram preventer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pipe rams, yaitu katup mekanis penutup sumur yang memiliki cetakan atau lekukan berbentuk setengah lingkaran di ujung blok bajanya, menyesuaikan ukuran fungsinya. Yang terus lalu ada fungsi menutup dan menyegel celah ruang anular antara pipa bor dan dinding lubang sumur secara presisi ketika rangkaian pipa bor sedang berada di dalam lubang sumur, guna menahan tekanan balik atau kick. Lalu prinsip kerjanya yaitu ketika diaktifkan, 2 blok baja akan bergerak horizontal dari kanan ke kiri, lalu saling mengunci dan menjepit pipa bor di tengah secara rapat agar tekanan dari bawah tidak bocor ke atas. Lalu yang kedua ada blind rams, yaitu komponen katup pengaman yang didesain khusus untuk tidak memiliki lekukan pipa pada permukaan blok bajanya. Fungsinya menutup dan menyegel seluruh lubang sumur secara total ketika tidak ada rangkaian pipa pengeboran di dalam lubang bor. Lalu prinsip kerjanya ketika sistem hidrolik diaktifkan, kedua blok baja yang rata itu saling berhadapan akan didorong secara horizontal dari sisi luar menuju pusat lubang bor karena permukaannya rata. Kedua blok akan bertemu tepat di tengah lubang sumur dan saling menekan dengan kekuatan tinggi. Yang terakhir itu ada shear rams. Shear rams yaitu komponen pengaman darurat paling ekstrim dan krusial pada unit BOP yang dilengkapi dengan sepasang pisau baja khusus yang tajam dan kuat. Fungsinya itu yaitu memotong pipa bor dan menyegel sumur sekaligus dalam kondisi darurat ekstrim atau ketika sumur tidak bisa dikendalikan dengan dua cara tersebut. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan tekanan hidrolik yang sangat tinggi untuk mendorong blok baja dari kanan ke kiri. Lalu pisau bajanya akan menggunting pipa bor yang ada di dalam sumur hingga putus. Lalu menutup lubang sumur secara total. Baik, setelah ram preventer, di sini kita ada casing head atau well head. Pengertiannya yaitu komponen fitting baja berat yang dipasang atau dilas secara permanen pada bagian atas rangkaian pipa selubung atau casing. Fungsinya yaitu sebagai landasan untuk menahan berat beban rangkaian pipa selubung seperti casing, menyegel ruang anular agar tidak bocor ke permukaan, serta menyediakan lubang samping atau side outlets untuk memantau tekanan sumur.
Lalu prinsip kerjanya yaitu bekerja secara mekanis dengan mendudukan casing hanger di dalam profil internalnya dengan berbentuk mangkuk atau kerucut. Berat dari casing yang menggantung akan menekan komponen penyegelan sehingga menciptakan sekat kedap tekanan secara otomatis. Lalu ada drilling spool, yaitu komponen penghubung berupa adaptor yang dipasang menggunakan koneksi baut di antara ram preventer dan casing head. Fungsinya yaitu sebagai titik terminal atau akses keluar bagi aliran fluida sumur dengan menyediakan lubang samping tempat dipasangnya choke line dan kill line. Prinsip kerjanya yaitu saat sumur ditutup karena terjadi kick, fluida formasi yang terjebak di bawah akan dialirkan keluar secara terkontrol melalui set outlets menuju choke line untuk dibuang tekanannya atau melalui kill line untuk dipompakan lumpur berat guna mematikan tekanan sumur. Selanjutnya ada akumulator, yaitu unit tabung penampung energi hidrolik bertekanan tinggi yang letaknya terpisah dari lantai bor. Fungsinya yaitu menyediakan dan menyalurkan tenaga hidrolik secara instan untuk membuka atau menutup katup BOP dalam hitungan detik. Prinsip kerjanya yaitu akumulator dihidupkan pada keadaan darurat. Nah, biasanya ditempatkan pada jarak sekitar 10-15 meter dari rig. Akumulator ini bekerja pada BOP stuck dengan high pressure hidrolis, yaitu saluran hidrolik bertekanan tinggi sekitar 30 psi pada saat terjadi kick. Kru dapat dengan cepat menutup BOP dengan menghidupkan kontrol pada akumulator atau pada remote panel yang terletak pada lantai bor. Lalu ada supporting system, yaitu terdiri dari choke manifold dan kill line. Ini tuh biasanya choke line keluarnya dari kiri dan kill line dari kanan. Nah, choke line tersebut yaitu rangkaian pipa, katup dan manifold pembantu yang terhubung ke bagian bawah katup BOP atau drilling spool. Fungsinya yaitu mengalirkan fluida sumur yang kick secara aman sambil menjaga tekanan balik atau back pressure. Lalu kill line yaitu jalur masuk untuk memompakan sumur berat langsung ke dalam sumur. Prinsip kerjanya yaitu jika terjadi kick, BOP langsung ditutup, lalu fluida berbahaya dialirkan lewat choke manifold dengan membuka choke valve secara perlahan agar tekanan sumur stabil. Di saat bersamaan, lumpur berat dipompakan melalui kill line untuk menekan kembali fluida formasi ke dalam tanah sehingga sumur aman kembali. Lalu ada metodologi pendahuluan, pengambilan data-data sebagai bahan tambahan dalam penyusunan laporan yang diperoleh dengan menggunakan metode studi literatur seperti jurnal, paper, handbook, dan website yang berkaitan dengan tema. Lalu pengambilan data. Data yang dibutuhkan adalah permasalahan yang sering terjadi pada peralatan blowout preventer, cara perawatan dan penyimpanannya, serta gambar, fungsi, prinsip kerja, dan spesifikasi peralatan blowout preventer. Seperti BOP stack terdiri dari annula preventer, terus ram preventer, drilling spool, dan casing head. Lalu ada control system, yaitu akumulator dan supporting system terdiri dari choke manifold dan kill line. Lalu pengolahan data. Mengolah data yaitu menjabarkan permasalahan yang sering terjadi pada blowout preventer, cara penyimpan dan perawatan blowout preventer, dan bagian-bagian
atau komponen peralatan BOP sesuai dengan fungsi, prinsip kerja, dan spesifikasinya masing-masing. Lalu ada rencana kegiatan. Adapun waktu yang ingin diajukan penyusun untuk melakukan kegiatan magang di PT Pertamina Drilling Service Indonesia dapat disesuaikan dengan yang ada di perusahaan atau lapangan. Rincian kegiatan yaitu nomor 1, pengenalan lapangan 1-2 minggu. Lalu pengambilan data 3-4 minggu, penyusunan laporan dan slide 5-6 minggu, presentasi 7-8 minggu. Rincian kegiatan harian yang pertama orientasi dan keselamatan kerja 1-7 hari, yang kedua komponen BOP stack dan supporting system 7-21 hari, dan yang terakhir sistem kontrol akumulator 22-35 hari. Jadi untuk kesimpulannya, fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari secara mendalam mengenai komponen peralatan dan operasional blowout preventer sebagai sistem keamanan krusial dalam operasi pemboran guna mencegah semburan liar atau blowout. Melalui kegiatan ini diharapkan penulis dapat memahami penerapan teknis drilling engineering dan standar keselamatan HSE secara langsung di industri migas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.